Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Pada pagi hari ini kelihatannya cuaca kita bagus, anak-anak Bapak juga semangatnya luar biasa. Oh ya, kalau boleh ada yang tidak datang pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak datang? Naura dengan Asila. Oke. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran, siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Yuk. Am. Oh, silakan. Silakan Am pimpin doa mulai pelajaran kita pada pagi ini. Silakan Am. Di tempat duduk, siap gerak. Tampungkan tangan, tundukkan kepala, rendahkan hati. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aam yang sudah memimpin doa pada kegiatan belajar kitab di pagi hari yang indah ini. Baik anak-anak Bapak, gimana sebelum kita mulai pelajaran Bapak ingin kalian berdiri dulu? Bisa berdiri? Bisa. Berdiri siap. Siap. Oke, coba semuanya ada Bapak. Semuanya ada Bapak. Semuanya ada Bapak. Ingat, instruksi Bapak. Kalau Bapak bilang aku, tangannya begini. Wah. Tangan kanan dong, tangan kanan. Aku bisa. Tangan kanan. Aku siap. Kemarin melaku. Oke, aku bisa. Aku siap melakukan. Oke, aku bisa. Aku siap melakukan. Kalian ikuti gerakan sesuai dengan instruksi Bapak. Dengerin tadi kata-kata Bapak seperti apa instruksinya, kalian ikuti gerakannya. Oke, bisa? Bisa? Konsentrasi. Oke, coba sekarang ya. Aku bisa. Aku siap melakukan. Aku bisa. Aku siap melakukan. Aku siap. Aku bisa. Bisa. Aku siap. Aku siap. Aku bisa melakukan. Bisa lebih cepat dikit? Oke, coba. Aku bisa. Aku siap melakukan. Aku bisa. Aku siap melakukan. Aku bisa. Aku siap. Siap. Aku bisa. Aku bisa. Aku siap melakukan. Aku bisa. Aku siap melakukan. Aku bisa. Aku siap melakukan. Aku bisa. Aku siap. Siap. Aku bisa. Aku bisa. Aku siap melakukan. Oke, nah, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk siap. Siap. Oke, baik. Baik anak-anak Bapak, perhatikan kita melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini kita belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Apa pelajaran kita hari ini? Sebagai dasar. Apa yang mau kita capai hari ini? Yang mau kita capai adalah Iya.
kalian punya pemahaman yang dalam mengenai konsep berpikir komputasional. Apa sih konsep berpikir komputasional? Berpikir yang macam mana? Nah, kita akan belajar tentang ini. Oke? Ready? Kita lanjutkan? Oke. Bentar ya. Kalian akan memahami apa itu konsep berpikir komputasional. Oke, yuk. Nah, apa tujuan dari kita belajar itu? Nah, coba. Ini tujuannya. Kalian nanti paham konsep dasar berpikir komputasional, kemudian mampu menguraikan dan memberi contoh kira-kira penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah di kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih? Jangan-jangan aku pernah ini berpikir seperti ini, berpikir yang komputasional, tapi kamu belum tahu rupanya ini yang berpikir komputasional. Pernahkah kamu memperoleh masalah yang membuat kamu merasa sedih atau takut, atau mungkin galau, gabut bahasa orang sekarang? Nah, siapa yang kayak gitu? Ayo. Ya, apa masalahnya? Pernah dapat masalah? Apa masalahnya? Apa? Hah? Kena tinggal, kena tinggal sama pacar? Sama siapa? Sama orang tua kena tinggal di rumah. Terus apa yang Am lakukan? Tidur. Terus dari masalah kalian, apa langkah-langkah yang kalian ambil untuk menyelesaikan masalahnya? Kalau Am tadi apa Am? Am ditinggal orang tuanya apa Am? Ditinggal mama, kenapa tadi pergi? Orang tua pergi jalan-jalan, Am ditinggal. Am sih kalau keluar minta es krim terus, ya kan? Ditinggal dong. Nah, yang Am lakukan apa ditinggal di rumah? Tidur, tarik selimut tidur ya. Apa saja langkah-langkah yang kamu ambil? Am ada masalah ditinggal tadi, dia solusinya dia setelah pikir-pikir, aku bagus tidur sajalah daripada aku sedih. Secara nggak langsung kalian sudah berpikir sebenarnya. Tapi apakah komputasional nanti kita lihat. Berpikir bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau gitu apa itu berpikir komputasional dari Tunggu tadi? Siapa yang bisa? Ya. Menyelesaikan masalah. Bagus. Ada lagi. Menyelesaikan masalah dengan bagaimana kira-kira? Dengan memikirkan penyelesaian yang tepat ya. Ini kalau begini, ini kalau begini, sistematis namanya. Oke, baik, jawabannya bagus. Apa itu berpikir komputasional? Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis. Apa itu logis? Masuk akal. Kamu malam PR belum selesai. Terus caranya gimana supaya PR-nya selesai? Tidur, Pak. Logis nggak? Jadi yang masuk akal. Ya, yang masuk akal. Sistematis, berurutan. Step by step, langkah demi langkah. Sehingga masalah itu terselesaikan dengan baik. Nah, berpikir komputasional itu harus punya 4 keterampilan. Kritis, berpikir kritis. Pak, kenapa itu begitu, Pak? Oh, kalau saya begini, saya harus begini ya. Kalau saya begini, itu namanya berpikir kritis. Kreativitas, kreatif dia, punya ide, punya gagasan. Nah, komputer itu ternyata coba buatkan saya logo, bisa dia buat logo. Seolah-olah dia kreatif, ya kan? Kok bisa? Nah, komunikasi, komunikatif. Satu lagi kolaborasi, bekerja sama. Berpikir komputasional itu yang pertama dekomposisi. Apa itu? Pemecahan masalah. Ya nih. Nah, ini Bapak contoh. Bapak ambil contoh. Masalah besar kemudian kamu uraikan jadi hal-hal kecil. Ini misalkan ada pohon bangun datar, kemudian dipecah-pecah lagi. Oh, ini segitiga, ini trapesium, ini jajak genjang, ya.
Ini memecahkan masalah menjadi bagian kecil-kecil. Ini disebut dekomposisi maksudnya. Oke, yang kedua, pengenalan pola. Nah, lihat nih. Ini ada titik-titik warna biru, warna merah, warna orange. Kemudian dia dibuat lebih rapi lagi, dibaca lebih rapi. Kemudian dibuat rapi lagi. Dia mengenali pola. Yang ketiga namanya abstraksi. Nah, kamu memikirkan hal-hal yang besar-besar saja, tapi kamu bisa mengetahui. Coba, Bapak contohkan. Ada pintu, ada jendela, tempat tinggal manusia. Kira-kira apa itu? Good, itu namanya abstraksi. Memikirkan hal-hal penting, kamu sudah tahu, menyimpulkan. Rodanya 4, ada mesinnya, bisa jalan. Mobil. Itu namanya abstraksi. Daging ayam ditusuk, dipanggang. Betul ya? Oke, kemudian prinsip berpikir komputasional yang terakhir, berpikir algoritma. Bagaimana cara buat mie rebus? Kamu harus mengurutkan mulai dari langkah-langkah paling ke urutan itu disebut berpikir algoritma. Urutan. Baik. Sudah ngerti? Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Ada 4. Satu apa tadi? Satu adalah dekomposisi, memecah dari ke bagian-bagian ke. Kemudian pengenalan mengenal pola yang berulang seperti ini. Nah, kemudian abstraksi, hanya mengenal hal-hal yang penting-penting saja, yang kurang penting abaikan saja. Nah, kemudian yang keempat berpikir algoritma. Nah, sistem. Sekarang Bapak ada LK. Di sini ada 2 kertas, jangan sesuai dengan perintah. Ya, jangan sesuai dengan perintah. Ini kelompok ini. Nah, ambil. Yang menempel mungkin. Ini 2 orang, 2 saja. Ya. Nah, ini nanti ditempel di mana yang sesuai. Ini mau kelompok lain tidak? Kelompok beda. Nah, ini nanti ditempelkan sini. Ini tempelkan di sini. Apa perintahnya? Tempelkan. Merapikan tempat tidur. Nah, coba urutan merapikan tempat tidur yang betul yang mana? Pilih, tempelkan. Oke, urutkan dulu sudah betul sih baru ditempel. Jangan ditempel dulu baru lihat oh salah misalnya. Oke. Dilihat dulu baik-baik, susun di luar dulu, sudah pas baru tempelkan. Sama-sama diskusikan sama temannya. Ayo, yang betul nanti hebat ya. Kalau sudah saya coba sekali lagi, duduk siap. Siap. Tetap di sana, tempat di kelompoknya. Di sana ada yang dapat 3 unsur dari berpikir komputasional sebenarnya. Ya, oke, coba sekarang perhatikan ke depan. Nah, apa rupanya? Komputer pakai bahasa Inggris. Nah, ini tadi merapikan tempat ini kira-kira unsur berpikir komputasional yang mana tadi? Dekom
Posisi memecah kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Dan judulnya merapikan tempat. Coba kita lihat. Apa yang pertama? Singkirkan semua barang yang ada di atas tempat tidur. Siapa yang betul? Oke. Yang kedua, tarik dan mulailah merapikan spray. Pak, lagi. Tata selimut, letakkan selimut di atas spray dengan rapi. Tinggal satu kelompok ya yang bertahan. Atur bantal dan guling. Bantal disusun di bagian kepala tempat tidur. Siapa yang betul? Lagi. Rapikan permukaan selimut agar tidak kusut. Betul. Lagi terakhir, buka jendela untuk memberikan sirkulasi udara yang baik. Gak apa-apa. Sekarang coba kita lihat bagian yang kedua. Ini adalah dekomposisi. Bagus, kerja bagus. Oke, kasih tepuk salut untuk kelompok depan. Tepuk salut. Oke, yuk. Sekarang yang kedua tadi, game yang kedua. Ini dekomposisi ya, dekomposisi. Nah, apa nih? Kita lihat. Ayo kita bahas bersama yuk. Yuk, kelompok mana yang mau? Yuk, yang pertama apa? Segitiga. Kita lihat. Ya, yang nggak ada nggak apa-apa, tidak semuanya apa bagi-bagi. Siapa yang jawab lingkaran? Oh, ini lingkaran. Lingkaran segitiga trapesium. Maka setelah ini adalah balik lagi. Kan cuma 3 lingkaran segitiga trapesium. Maka setelah trapesium lingkaran lagi. Setelah itu apa? Segitiga trapesium lingkaran. Ini apa lagi nih? Segitiga. Ayo lingkaran segitiga. Ayo yang sini apa nih? Segitiga trapesium. Sini lingkaran. Oke, bagus. Segitiga trapesium lingkaran. Ini apa? Segitiga. Oke, segitiga. Oke. Kasih tepuk hebat ya. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, coba sekarang yang ini. Yo, yang ini. Ini adalah abstraksi. Tempat orang membeli makanan, ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Apa? Coba siapa yang betul? Lagi. Alat untuk menulis biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Lagi. Permainan tradisional yang dimainkan, nggak apa-apa. Kan tadi diceng-ceng. Ya, oke. Permainan tradisional yang dimainkan di papan dengan lubang-lubang. Ayo kita jawab bareng. Baik yang dapat kiri ini tadi atau yang enggak, ayo kita jawab bareng. Ombak, hamparan pasir putih, nyur yang melambai. Beroda dua tidak menggunakan mesin, berjalan dengan ditarik oleh hewan. Mendidik, mengajar, memberikan evaluasi penilaian. Apa ini? Kok paham? Apa? Guru. Oke, lanjut. Ya, ini adalah abstraksi. Hanya mengetahui hal-hal penting, kamu sudah tahu apa itu. Ya. Yang ini, siapa yang bisa buat pakai spidol? Siapa yang betul?
Ini berpikir algoritma. Nah, ayo tuliskan langkah-langkah menonton atau menghidupkan televisi sesuai dengan pertanyaan benar. Kira-kira pertama apa? Yuk, apa yang pertama? Yuk kita jawab bareng-bareng terakhir nih. Yang pertama Pak, yuk apa sih? Cokkan kabel untuk menyalakan televisi. Tekan tombol on off. Ya. Boleh pakai remote, boleh tekan tombol on off boleh. Ini siaran, ya kan? Silakan menonton sambil makan pisang goreng. Ya. Oke, kira-kira begitu. Gak usah sampai matikan. Oke, baik. Sekarang kalian sudah mengerti apa itu unsur dari berpikir komputasional? Ada yang dekomposi, ada berpikir algoritma thinking. Ada abstraksi tadi ya. Dan ada apa tadi? Satu lagi, pengenalan pola. Oke. Jadi kesimpulannya berpikir komputasional adalah metode penyelesaian masalah sebagaimana komputer bekerja berpikir secara kritis. Kreatif mengkolaborasikan banyak hal. Nah, dengan prinsip dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Oke, baik. Gimana pelajaran hari ini? Kalau kalian senang kasih, senang atau enggak? Baik. Nanti LK-nya kalian kumpulkan per ketua kelompok masing-masing. Inilah pertemuan kita hari ini. Ya, siap? Bagaimana hari ini bahagia? Oke, baik. Sekarang duduk di tempatnya, kita akan bersiap untuk pulang. Baik, kita akan menutup pelajaran kita pada pagi ini. Nah, Bapak sekarang siapa yang mau siapkan? Kita mau pulang? Ya, Farhan atau Rafa? Rafa. Oke, Rafa. Silakan Rafa. Tempat duduk. Siap, gerak. Lampu kanan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita go home. Pulang.